Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sehari lagi akan Lebaran. Udah dipastikan ini antara pemerintah, NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lain serempak kompak untuk Lebaran hari Kamis tanggal 13 Mei. Tapi di KPK, para pimpinan KPK nggak kompak malahan ini, Bung Rocky. Di soal 75 karyawan ASN karyawan yang nggak lolos tes tes wawasan kebangsaan ini malah nggak kompak. Saya baca di beberapa hari sebelumnya Nurul Gufron menyatakan bahwa tidak akan dipecat nih para 75 orang yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Tapi hari ini kemarin justru kita baca Firly bergerak cepat. Jadi mereka ini sudah langsung dinonaktifkan gitu, Bos. Boleh juga sih kalau dari dalam KPK ada yang mulai membalelo tuh. Tapi kita tetap tahu dari awal memang pasti dipecat karena dengan dimasukkan ASN nggak mungkin diterima semua tuh. Pasti itu memang idenya. Jadi ujian itu memang untuk memecat mereka yang tidak kompak dengan kekuasaan itu. Jadi yang mau disingkirkan kawanan yang dianggap tidak kompak dengan kekuasaan. Tapi rakyat menilai bahwa justru di situ titik balik dari penegakan keadilan itu. Jadi rakyat justru menunggu, silahkan pecat. Karena rakyat bersiap-siap untuk membuat KPK jalanan itu bersama mereka yang dipecat. Itu pasti terjadi, walaupun tidak ada kantor, tidak ada lembaga. Tapi ini soal cara pandang tentang keadilan. Dan bertahun-tahun, 2-3 tahun terakhir ini betul-betul KPK memang hendak dikerdilkan, dan pengerdilan itu sesuai dengan pesanan oligarki, sesuai dengan pesanan partai-partai besar, sesuai dengan pesanan mereka yang sedang masih merencanakan melanjutkan korupsi. Jadi itu desain dasarnya tuh. Nah, tadi ada ngomong sebut kawanan tuh, dalam situasi begini saya jadi ingat puisinya Khairil Anwar itu, Aku Binatang Jalang, dari kawanan yang terbuang. Wah, itu kan, nah mereka ini kan dibuang juga oleh KPK dan ternyata sudah ada yang nyambut. Ini sahabat Anda ini, Faisal Basri, ekonom kita dari Universitas Indonesia, sudah mulai membuat pernyataan yang sangat keras bahwa kalau rakyat ini tidak berbuat, pemerintah akan semakin semena-mena. Dan yang mengagetkan, dia bahkan mengusulkan agar rakyat mengosongkan rekeningnya dari saldo rekeningnya di bank-bank pemerintah, dan dia sudah memulai. Saya kira Bang Faisal Basri masih beruntung, masih bisa ada yang dikosongin. Nah, kalau yang sudah kosong melompong bagaimana nih? Iya, saya tetap hormati Faisal Basri. Karena itu satu langkah moral, dan selalu di dalam pergerakan harus ada langkah moral. Mungkin orang itu nggak efektif, karena toh begitu bank-banknya diambil uangnya tuh, putaran uang nggak berjalan, tetap ada mungkin bank sentral China akan siap menggelontorkan dana untuk meneruskan proyek-proyek Cina yang memakai hutang dari Cina tuh. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Faisal Basri orang yang secara teliti mengerti anatomi ekonomi kita, mengerti anatomi korupsi, mengerti perusakan lingkungan oleh ekstraktif industri. Jadi Faisal Basri berhak untuk menghimbau secara moral karena dia nggak punya kekuatan politik gitu. Jadi orang-orang semacam ini yang pasti banyak di daerah juga, di dosen-dosen di kampus-kampus kecil justru, yang dengan mata yang jernih melihat bahwa KPK ini memang ujian terakhir dari yang disebut nawacita. Presiden selalu mengatakan nawacita itu dimaksudkan untuk memberantas korupsi. Nawacita itu dimaksudkan untuk mengeratkan kewarganegaraan. Nawacita dimaksudkan untuk melindungi lingkungan, macam-macam. Nah, semua kenawacitaan itu dibatalkan oleh kedunguan pengujian ASN itu kan. Jadi kemarahan Faisal Basri juga kemarahan kita bersama, dan kita berada di belakang Faisal Basri untuk mendorong semua gerakan moral, termasuk gerakan yang dipimpin oleh Faisal Basri atau yang dihimbau oleh dia. Tapi banyak juga gerakan lain yang paralel dengan itu, menginginkan agar supaya hentikan segala macam kebinatang jalangan itu. Binatang juga punya cara untuk saling menyapa tuh. Tapi binatang jalang itu memang dimaksudkan untuk
dalam puisi Khairil Anwar untuk melawan sebetulnya tuh. Jadi mari kita sama-sama jadi binatang jalang. Oke. Faisal Basri ini sudah mulai gerakannya, tapi coba supaya lebih ini ya, saya bacakan ininya beberapa twitternya di tweetan dia. Jika kita semua rakyat biasa diam saja, rezim ini akan kian semena-mena, itu katanya. Dan ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme mengembosi para oligarki. Dan apa sih bentuk perlawanannya itu? Perlawanan yang harus kita gencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK. Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul. Oh, dia rupanya ada 3 di rekening banknya di bank BUMN. Nah, ini saya kira ini semacam apa ya? Kalau dalam terminologi agama ini dia sudah menyerukan qomat gitu, menyerukan sudah azan ya, sudah azan untuk menyerukan orang melakukan sholat dan kalau azan itu kan sholat berjamaah, dan dalam sholat berjamaah itu orang harus mengatur barisan dan barisannya rapat gitu. Jadi kalau saya menganalogikan sekarang Faisal Basri sudah mengumandangkan azan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim yang semena-mena. Oke, ini panggilan moral ini beberapa waktu yang lalu juga dicoba sebetulnya tuh dengan terutama umat Islam yang pada waktu itu marah dengan ketidakadilan, lalu viral upaya untuk mengambil dana di bank-bank segala macam itu. Memang ini hitungannya mungkin tidak efektif gitu, tetapi bukan soal efektivitasnya tuh, bahwa orang akhirnya diberi wake up call oleh Faisal Basri bahwa ada perlawanan itu harus tetap dilakukan. Jadi intinya adalah lakukan perlawanan. Dan cara berpikir Faisal Basri juga sangat efisien. Yaitu kalau bank kekurangan likuiditas, itu berarti kucuran dana untuk kredit segala macam tidak terjadi. Dengan cara itu banyak proyek dibatalkan tuh. Ini sama seperti dulu Gandhi di India itu menghimbau rakyatnya untuk tidak mengkonsumsi produk-produk dari Inggris itu, dalam upaya untuk Swadesi, dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa kami tidak ingin diperlakukan tidak adil tuh. Jadi di mana-mana selalu akal sehat itu dimunculkan lagi. Faisal Basri mulai dengan gerakan itu, kita dukung. Nanti mungkin Novel Baswedan juga akan lakukan gerakan yang lain dan kita akan dukung lagi itu. FNN bikin kegiatan yang lain, kita dukung lagi itu. Semua YouTuber yang berupaya untuk menandingi arogansi kekuasaan akan bersatu untuk mencari jalan dalam upaya untuk memulihkan rasa adil pada bangsa ini. Tetapi dalam teori sosiologi ini adalah gerakan yang sedang dimulai untuk tiba pada kulminasi nanti itu. Kita nggak tahu bagaimana. Sejarah akan membawa kita dalam satu pertemuan, bertemu bersama mereka yang menginginkan Indonesia yang berubah dengan mereka yang masih ingin agar supaya kekuasaan ini bertahan berdinasti-dinasti itu. Tapi selalu kemarahan publik itu bisa diselesaikan dengan cara yang beradab tentu, dalam upaya untuk menghasilkan sebetulnya perubahan berdasarkan asas moral tuh. Tetapi seringkali hukum sejarah itu justru mengarahkan perubahan itu dengan cara-cara yang ekstra konstitusional tuh. Dan itu memang ya itu akibatnya kalau hal-hal yang ditutup secara formal, tetapi gerakan arus bawah itu tidak mungkin dihalangi lagi oleh aturan-aturan hukum. Itu yang menjadi pertanda bahwa tidak mungkin lagi kekuasaan itu mempertahankan arogansinya dengan segala macam cara. Caranya udah habis itu, udah nggak ada cara lain. Jadi ini bisa jadi gitu, kita tidak tahu ya, karena memang sejarah perubahan sosial itu biasanya dimulai dengan semacam itu, adanya semacam sosial, ada keresahan sosial, ada social unrest, dan kemudian ada trigger gitu. Dan ini kalau pemerintah tidak hati-hati itu bisa jadi KPK ini yang tadinya dimaksudkan untuk melemahkan mereka sehingga mereka bisa leluasa melakukan korupsi, bisa menjadi trigger sebaliknya, bisa menjunggalkan kekuasaan kalau tidak dikelola dengan baik. Saya berhitungnya itu bukan cepat apa lambat, cepat dia akan terjadi. Karena seluruh sinyal kita baca sekarang tuh ada keresahan, bahkan KPK sendiri mendua itu mau diterusin atau yang lain bilang nggak akan
dipecat segala macam. Tapi publik menganggap bahwa apapun desainnya nanti diucapkan oleh presiden atau menterinya atau bawahannya atau juru bicaranya tentang kasus KPK, orang menganggap bahwa kekuasaan sudah kehilangan hak moral untuk bicara tentang korupsi itu. Jadi kita lihat itu di dalam perspektif sosiologi aja, kita nggak perlu lihat dari perspektif hukum, karena nanti orang bertengkar lagi kan menurut hukum. Ini nggak ada menurut hukum. Ini udah berjalan kemarahan publik, dan saya ikuti di sosial media, semua orang bahkan menganggap bahwa udahlah, percepat aja perubahan melalui kasus KPK ini. Kan itu yang dibicarakan orang di banyak forum buka puasa justru. Bung Rocky, saya pengen kembali mengajak Anda untuk membantu pemirsa kita memahami mengapa sih sampai terjadi hal semacam ini gitu ya. Mengapa kemudian banyak hal yang sebenarnya nyatanya sangat mudah kita membedakan mana yang kalau wah ini lagi-lagi karena Ramadan mengatakan dalam bahasa terminologi agama antara hak dan batil itu jelas gitu. Kok mereka tidak bisa membedakan? Saya sendiri sering memberikan analogi begini, ketika orang berdiri pada ketinggian, apalagi sangat tinggi, itu ketika melihat ke bawah dia mengalami disorientasi. Kan gitu, kita singgung, Anda juga sering dulu sebagai pendaki gunung gitu, kalau aklimatisasinya nggak tepat, naik gunungnya, dia juga sampai atas, dia bisa mengalami semacam itu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini? Ada yang disebut percepatan akumulasi. Karena sumber-sumber yang makin terbatas, maka perebutan aset itu di dalam ukuran-ukuran kapital itu tidak mungkin kalau tidak dilayani. Karena ini semacam ijon yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, karena itu para penanam modal, yang terutama kita sebut oligarki itu, ingin tarik keuntungan sebanyak-banyaknya tuh. Lain kalau misalnya para oligarki ini melihat Indonesia stabil-stabil aja. Karena itu mereka nggak akan lakukan pemerasan pada birokrasi, nggak akan berupaya menyogok pejabat untuk memperoleh keuntungan. Tapi justru oligarki melihat bahwa rejim ini sedang goyah, maka mereka justru ingin cepat ambil barang yang atau kapital yang masih bisa mereka curi, atau interest atau apa aja istilahnya itu. Jadi sebetulnya oligarki inilah yang lebih dahulu melihat bahwa kekuasaan betul-betul ombang itu. Jadi bukan oligarkinya ingin menyelamatkan kekuasaan, mereka justru ingin mengambil keuntungan atau memulihkan kapitalnya sebelum kekuasaan ini betul-betul runtuh. Itu jalan pikiran Orde Baru juga begitu. Awalnya kan kapital korupsi dilonggarkan, lalu capital outflow segala macam tuh beberapa saat sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri tuh. Jadi gejala itu akan berulang selalu tuh. Nah, saya rumuskan begitu bahwa justru akumulasi tidak bisa dihentikan, maka presiden tidak punya cara lagi untuk membujuk oligarki supaya jangan, tahan sedikit dong ambisi kalian tuh. Jadi persaingan sekarang adalah antara oligarki dan presiden, bukan lagi dengan oposisi tuh. Saya bacanya begitulah. Kalau oposisi ya udahlah, itu dianggap bisa dikendalikan secara kekerasan. Tapi kalau oligarki, justru presiden harus berhitung tukar tambah baru. Ya, kalau di pasar, kalau di bursa saham ini kira-kira terjadi panic selling dan kemudian yang profit taking gitu ya dalam situasi semacam ini ya. Ambil untung dulu, kemudian sampai ada kerugian gitu. Iya, itu profit taking masih ada ilmunya tuh. Untuk ngitung jarak antara technical dan fundamental. Ini adalah hit and run sebetulnya. Jadi capital gain diperoleh justru karena kekacauan politik. Kan nggak mungkin pemain investor di financial market nongkrong di Singapura lalu mengintai arus kapital Indonesia lalu dia diam-diam aja tuh. Jadi dia tetap lihat bahwa ada bahaya, bukan ada bahaya, menguntungkan Indonesia dalam keadaan kacau gitu. Maka permainan-permainan financial market pasti lagi gembira tuh memantau Indonesia akhirnya mengalami gejolak. Maka mari kita kuras habis-habisan sisa-sisa nilai yang masih ada di pasar modal. Oke, sebenarnya kalau kita lihat anatominya sebenarnya mudah nih kalau pemerintah serius mau mencegahnya ya. Saya tercermin dari harapan-harapan dari sejumlah LSM yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada pintu untuk menyelamatkan situasi ini. Ya, ini ketika presiden kemudian membatalkan
keputusan dari KPK yang akan memecat 75 orang itu. Tapi sampai sejauh ini seperti biasa kan kita tidak pernah mendengar suara apapun dari istana, even itu dari orang-orang seperti Mensesnek atau Mensekap atau KSW berkaitan dengan kisruh di KPK, dan dibiarkan KPK sendiri, Firly sendiri ini kelihatannya yang harus menghadapi arus opini publik. Ya, Firly ya terjepit karena dia tahu bahwa 75 orang ini sebetulnya memegang 75 kasus besar itu. Kan gampangnya begitu kan, masing-masing pegang sprindik. Dan satu waktu di dalam keadaan kekacauan psikologi massa, kalau 75 orang ini melakukan tindakan sebetulnya indisipliner, lakukan penangkapan 75 bagi 15 orang dari 15 grup, menangkap 15 tokoh, 7 di antaranya tokoh politik besar. Ada Mr. M, ada Madam M, macam-macam gitu kan. Itu bisa terjadi karena ini adalah to be or not to be. Karena terganggu moral mereka, rasa keadilan mereka diganggu tuh. Mereka dengan penuh semangat mau mempertahankan integritas bangsa, tapi kenapa disingkirkan oleh desain yang dibuat oleh sebuah institusi yang sangat mungkin dikendalikan oleh sebuah partai atau seorang kuat itu. Jadi terlihat betul bahwa publik justru menunggu langkah radikal dari 75 orang ini, atau konferensi pers mungkin sama-sama. Kan kita lihat dia lagi diasuh, mereka ini lagi di advokasi oleh beberapa LSM dalam negeri maupun internasional. Jadi ada energi baru sebetulnya yang terbaca atau dibaca oleh Firly, dan karena itu Firly khawatir dengan keadaan ini. Tapi Presiden tidak punya pengetahuan tentang keadaan ini, dan karena itu dia menolak untuk bertemu dengan Firly kemarin kan. Jadi saya anggap bahwa Presiden akhirnya harus berpihak pada oligarki itu. Karena oligarki yang menghendaki mereka ini disingkirkan karena mengganggu aktivitas eksploitasi dari oligarki, atau jalur-jalur korupsi yang sudah disiapkan oleh oligarki itu bisa terbaca oleh 75 orang pinter di reserse pinter di KPK ini. Itu soalnya. Oke, makanya itu, Anda bagaimana prediksi Anda dalam situasi semacam ini? Apakah ketika situasi mulai memanas, bahkan ada gerakan-gerakan moral seperti yang dilakukan oleh Faisal Basri, dan kita pasti menduga selain Faisal Basri besok itu akan muncul gerakan-gerakan serupa gitu. Apakah menurut Anda istana akan tetap seperti biasa, dia tidak perlu dengan situasi ini, atau bahwa sekarang akhirnya mereka dipaksa untuk menyadari bahwa situasinya sangat gawat seperti yang disampaikan oleh Faisal Basri? Itu kalau si malakama itu gampang nyelesainya, jangan makan aja kan, makan kulitnya aja, jangan makan semua. Tapi Presiden dia ditawan oleh buah pikirannya sendiri, bukan oleh buah si malakama. Karena dia berpikir bahwa sekali ini dibatalkan, maka akan bergulir tuntutan berikutnya tuh. Kan dianggap Presiden kalah sebetulnya kan. Ya kekalahan yang kebodohan sendiri beliau sebagai institusi itu. Lalu dia berhitung nanti sekali ini disebut window of vulnerability. Kalau jendela kelemahan ini terbaca, maka oposisi akan maju lebih jauh untuk menuntut hal-hal yang lebih radikal pada Presiden. Jadi itu sebetulnya yang sedang dipikirkan oleh Presiden tuh. Karena itu saya anggap dia mengalami dilema dengan buah pikirannya sendiri, bukan oleh buah si malakama. Oke. Tapi saya kira mari kita ikuti saja apa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Tapi kita melalui forum ini mengingatkan Pak Presiden bahwa situasi kali ini saya kira sangat serius, tidak bisa dianggap seperti sebelum-sebelumnya. Karena dalam beberapa kali kan memang terjadi situasi semacam ini, krisis semacam ini, dan ternyata pemerintah berhasil melalui alat-alat kekuasaan, kemudian alat-alat terutama yang memegang senjata meredam kasus ini. Tapi situasi kali ini kelihatannya ada tanda-tanda bisa menyatukan kelompok-kelompok yang selama ini terpecah di luar pemerintahan. Iya, nanti besok hari terakhir Lebaran dan hari terakhir puasa, dan orang mungkin sedang disibukkan dengan peristiwa hari raya itu. Tapi setelah itu 2-3 hari itu pasti politisi-politisi yang sedang mengintip pelemahan moral di istana itu akan berkumpul. Jadi saya duga bahwa setelah Lebaran itu akan ada tekanan politik yang lebih besar,
terutama dari partai-partai yang kendati kecil tapi tetap percaya bahwa semangat oposisi mereka akan didukung oleh publik. Saya kira itu akan terjadi 2 hari setelah Lebaran. Yes. Yang penting bahwa kita sudah mengingatkan ya Bung Rocky ya. Ya. Jangan sampai dibilang kita sudah mengingatkan, dan kalau itu terjadi kita berlepas dari tanggung jawab karena kita sudah mengingatkan. Ya, itu pentingnya analisis. Kita ajukan analisis supaya dihitung. Kalau nggak dihitung ya urusan si buah pikiran. Ya, bukan urusan buah si malakama ya. Si buah malakama nggak ikut bertanggung jawab dalam soal ini. Tadi karena kan biasanya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Bye. Assalamualaikum. Bye.